Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk terkait pembatalan wasiat. Ketika wasiat itu batal, baik seluruhnya ataupun sebagian, maka nanti harta dikembalikan ke ahli waris. Jadi misalkan bapaknya atau yang meninggal berwasiat agar uang tertentu dibelikan seorang budak miliknya si Zaid, dan uangnya, budgetnya atau uang yang disiapkan adalah harga 100 atau 100 real atau 100 juta dan seterusnya, agar nanti budak itu dibebaskan atau dimerdekakan. Kemudian ternyata budaknya mati duluan atau si pemiliknya nggak jual, ya berarti uangnya dikembalikan ke ahli waris. Atau kalau misalkan dia wasiat, ya harga dengan uang misalkan 100, anggap 100 juta misalnya, agar ini nanti dibelikan kuda, ya dibelikan kuda, lalu kemudian kudanya mati atau kuda tertentu, misalkan kuda perang atau kuda yang sudah jelas nih speknya, kuda yang itu, lalu kemudian kudanya mati, dan berarti uang kembali ke ahli waris. Atau misalkan dia wasiat, tunjuk fulan, si Ahmad misalnya, agar nanti dia menjadi wakil saya untuk menunaikan haji untuk saya. Misalkan dia belum pergi haji, lalu dia nunjuk orang agar orang itu yang kemudian menunaikan. Misalkan harganya 1000 ya, 1000 dinar atau 1000 real atau 1000 dirham ya. Nanti disesuaikan biaya hajinya berapa, misalkan 100 juta dikasih ke orang itu, tapi orang itu tidak jadi menunaikan haji ya karena misalkan sakit atau yang lain nggak bisa, berarti uang kembali ke ahli waris. Atau misalkan dia bilang ke penerima wasiat, katanya gini, atau misalkan penerima wasiatnya bilang, ya wain qalal musalahu, penerima wasiatnya bilang ke ahli waris, saya mau hajikan tapi tolong kasih saya bonus, kasih saya fee tambahan sekian, maka kita tidak perlu kasih gitu ya, nggak usah dikasih. Dan kemudian kalau misalkan penerima wasiat itu meninggal sebelum matinya atau sebelum wafatnya orang yang berwasiat, ya, atau mungkin wasiatnya dikembalikan, saya nggak mau Pak terima wasiat ini gitu ya, maka nanti kembalinya kemana? Ke ahli waris. Kalau misalkan dia berwasiat kepada 2 orang ya, satu hidup, satu sudah mati, maka yang hidup dapat setengah jatah wasiatnya. Anggap 100 juta wasiat ke A, B. Kemudian B sudah meninggal, masih hidup A dapat 50 juta. Lalu kemudian kalau dia wasiat kepada ahli warisnya dan kepada orang lain, ajnabi itu selain ahli waris, sepertiga harta. Jadi sepertiga harta saya nanti untuk si A, yaitu ahli waris dia, misalkan salah satunya dia tunjuk, lalu dan untuk si B. Maka berarti untuk yang bukan ahli waris, non ahli waris itu dia hanya dapat 1/6. Jadi kan sepertiga dibagi 2, dapatnya 1/6. Nah, lalu kemudian sementara jatah untuk ahli waris tadi yang menerima wasiat itu tergantung persetujuan ahli waris yang lain. Kalau ahli warisnya setuju, oke, dapat. Kalau enggak ya berarti masuk ke harta waris ya, tidak bisa dilanjutkan prosesnya. Baik, kita akan lihat sekarang poin tentang al-musa ilaihi. Ya. Ini kita lihat di bab ataupun poin selanjutnya itu adalah tentang orang yang menerima wasiat tadi. Kita akan lihat apa saja ya, ataupun siapa yang berhak menjalankan atau ditunjuk sebagai pelaksana wasiat tersebut. Kita akan lihat di poin berikutnya insyaallah.